Fans dan Ridima berpamitan kepada nenek untuk pergi ke kuil Devi. Nenek berkata, hati-hati, dalam cinta selalu ada masalah, tetapi itu yang akan membuat cinta lebih kuat. Ridima tertidur di dalam mobil. Fans menatap Ridima dan mengingat masa-masa romantisnya bersama Ridima. Namun Fans menjadi kesal. Fans menghentikan mobilnya dengan emosi. Ridima terbangun. Mereka sudah sampai di kuil. Fans dan Ridima menaiki tangga. Kaki Ridima terluka. Ridima berjalan dengan rasa sakit. Fans menggendong Ridima dan menaiki tangga. Ridima berpikir, meskipun dalam keadaan marah, Fans tetap khawatir dan peduli kepadaku. Cinta ini yang akan menjadi harapanku. Fans dan Ridima sudah sampai di dalam kuil. Pendeta berkata, ritual kalian sudah lengkap. Fans menjawab, ritual apa? Kami tidak melakukan ritual apapun. Pendeta berkata, suami sudah menggendong istrinya menuju ke kuil. Itu adalah ritual yang sudah lengkap. Dewi akan senang. Pendeta menceritakan kisah pasangan yang menjadi legenda. Seorang istri terjun dari gunung, seorang suami menyelamatkannya. Kisah mereka menjadi legenda di masyarakat. Ridima bertanya di mana gunung itu. Pendeta menunjukkannya. Pendeta meminta Fans mengoleskan sindur kepada Ridima. Fans mengingat kata-kata Kabir. Fans sengaja menjatuhkan sindur itu dan pergi. Ridima mengikuti Fans. Ridima berkata, Fans, aku adalah istrimu. Mengapa kau tidak mau memakaikan sindur di rambutku? Fans menjawab, kau adalah istri yang tidak mencintai suaminya. Kau mengkhianati dan menyakitiku. Ridima menyanyikan lagu yang menggambarkan perasaannya. Fans tetap marah dan pergi. Ridima berkata, Fans, aku tidak bisa membunuh orang lain untuk membuktikan cintaku, tetapi aku bisa mati untuk membuktikan cintaku. Aku akan terjun dari jurang seperti dirimu. Percayalah, aku selalu mencintaimu di beberapa kehidupan. Ridima melompat dari jurang. Fans berteriak dan berlari. Fans menyelamatkan Ridima. Ridima berkata, Fans, mengapa kau menyelamatkanku? Biarkan aku mati. Bukankah kau tidak mencintaiku? Aku tidak akan hidup tanpa dirimu. Fans berhasil menyelamatkan Ridima, namun malah Fans yang tergelincir. Ridima menarik Fans dengan selendangnya. Mereka berdua selamat. Ridima memeluk Fans, Fans juga memeluk Ridima. Ridima berkata, terima kasih karena sudah memaafkanku. Mereka menuju pulang. Ridima menyalakan radio. Ada berita yang mengatakan bahwa cuaca hari ini buruk. Ridima berkata, mungkin ini adalah pertanda supaya kita bisa menghabiskan waktu berdua. Mereka berhenti di sebuah resort. Ridima berkata, kamar ini dihias seperti menyambut pengantin. Ridima memegang tangan Fans dan berkata, aku minta maaf. Tapi ada seseorang yang bisa membuktikan kalau aku tidak bersalah. Orang itu adalah Shia. Setelah Shia sadar, semuanya akan menjadi jelas. Fans meminta Ridima mengganti pakaian ke kamar mandi. Ridima keluar. Fans menatap Ridima. Ridima mengira Fans akan mendekatinya. Ternyata Fans malah melewatinya dan membuka jendela. Ridima mengikuti Fans. Ridima berkata, suasana di sini sangat indah seperti di surga. Ridima terlihat kedinginan. Fans menyalakan api. Ridima memeluk Fans dari belakang. Ridima bermain gitar. Ridima bernyanyi untuk Fans. Fans menjatuhkan kotak cincin. Ridima mengambilnya. Ridima berkata, terima kasih Fans, kejutan yang sangat indah, aku suka dengan cincinnya. Ridima menyelimuti Fans. Mereka duduk di depan api. Fans berkata kepada Ridima, apa yang paling kau banggakan? Ridima menjawab,
Identitas. Aku adalah seorang anak yatim piatu. Anak yatim tidak memiliki identitas, tapi sekarang aku memilikinya darimu. Kau memberiku identitas. Ridima Rising Hania. Ridima bangun di pagi hari, namun dia tidak melihat Vans. Ridima mencoba menelpon Vans, namun tidak dapat tersambung. Ridima keluar dan bertanya kepada para pelayan. Namun, para pelayan menjawab bahwa Ridima datang sendirian. Ridima merasa heran. Manajer juga mengatakan Ridima datang sendiri tanpa suami. Ridima mengecek CCTV, namun ternyata benar, Ridima tidak melihat Vans di video itu. Ridima merasa heran. Ridima hendak keluar untuk mencari Vans, namun manajer menghentikannya. Manajer bilang kau boleh pergi setelah melakukan pembayaran. Ridima memberikan kedua gelangnya. Ridima berkata ini cukup untuk membayar sewa. Ridima mencari Vans di jalanan namun tidak menemukannya. Ridima mencoba menghentikan truk. Sebuah truk berhenti. Seorang sopir melihat kaki Ridima terluka dan menawarkan bantuan. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Ridima menolak. Aku hanya ingin pulang, aku butuh tumpangan. Ridima menumpang di belakang truk dan kedinginan. Vans mengadakan konferensi pers. Vans mengatakan, aku ingin memperlihatkan kehidupan pribadiku kepada kalian. Aku ingin memperkenalkan keluarga baru kepada kalian. Wartawan bertanya, kapan kau menikah? Mengapa kau menyembunyikannya? Vans menjawab, dikarenakan COVID-19 jadi aku tidak bisa mengundang kalian, tetapi sekarang aku akan memperkenalkannya. Kabir datang dan berkata, apakah kau tidak akan memperkenalkan saudaramu terlebih dahulu? Maksudku, saudara tirimu. Semua orang terkejut. Andre mencoba menghalangi Kabir, namun Vans melarangnya. Kabir memperkenalkan diri. Aku adalah Kabir Rising Hania. Ayah Vans menikahi ibuku, jadi aku adalah saudara tirinya. Aku pemilik aset setengah dari harta VR. Ini adalah wasiat ayah kami. Ridima pulang dan berpikir, ada seseorang yang mempermainkanku. Aku harus memberitahu Vans. Ridima kaget mengapa rumah dihias. Ridima masuk. Vans berkata, ucapkan selamat datang kepada istriku Nyonya Vans Rising Hania. Ridima senang dan membereskan rambutnya. Namun, tiba-tiba Ahana datang dari atas. Foto pernikahan juga berganti. Foto itu menjadi foto Vans dan Ahana. Ridima dan Kabir sangat terkejut. Ishani menyambut Ahana dan berkata, Vans, kau sangat pintar memilih istri yang sangat cantik. Ahana mengucapkan terima kasih kepada Ishani.